Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Qala Allahu azza wa jalla في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون ويقول سبحانه يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا. Kita tanpa terkecuali, siapapun yang masih tersisa di dalam hatinya iman kepada Allah, iman kepada hari akhir, siapapun yang masih tersisa di dalam hatinya cinta kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pasti merasakan kegerahan zaman, pasti merasakan hal itu. Betapa hatinya sempit, hatinya susah melihat dan menyaksikan kenyataan zaman yang ada di hadapannya. Berbagai macam kemungkaran selalu terpampang, kanan kiri, depan belakang, secara langsung maupun tidak. Sehari-hari dan sewaktu-waktu itu terus yang dia hadapi, kemungkaran. Sementara yang bisa dilakukan tidak begitu maksimal. Merubah kemungkaran menggunakan tangan, kekuatan dan kekuasaan dia tidak punya, dia tidak mampu merubahnya dengan tangan. Ingin dia rubah kemungkaran itu melalui lisan, ternyata juga terkendala. Kemampuannya secara ilmiah ternyata masih belum cukup, kemampuannya untuk berbicara juga ternyata tidak ada. Kemudian objek yang akan dia sampaikan kebenaran itu berbagai macam ragam dan warna, sehingga pada akhirnya dia berlari pada cara mengingkari yang paling lemah, mengingkari dengan hati. Wa dzalika adhaful iman, kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Menyatakan tidak pada kemungkaran dengan menggunakan hati adalah bentuk keimanan yang paling lemah. Jadi posisi banyak dari kita adalah posisi imannya adalah iman yang lemah. Karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam terang menyatakan, man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi, fa illam yastati' fa bilisanihi, fa illam yastati' fa biqalbihi. Wadzalika adhaful iman. Hadis Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu ta'ala anhu riwayat Muslim. Barang siapa di antara kalian melihat kemungkaran, rubahlah dengan tangan. Tetapi yang dimaksud dengan tangan di sini bagi mereka yang berwenang, yang berhak, yang berkapasitas. Bukan kemudian semua orang diberi kebebasan merubah dengan tangan. Tapi yang memiliki hak dan wewenang, orang tua kepada anak, pemerintah kepada rakyat, dan suami kepada istri dan seterusnya. Kalau dia tidak mampu, kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, rubahlah dengan lisan. Dia ingkari dengan lisan. Kalaupun masih juga tidak mampu, maka dengan hati dia ingkari. Tetapi yang perlu digarisbawahi adalah sabda Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, wadzalika adhaful iman, mengingkari dengan hati adalah iman paling lemah. Jadi Masya Allah, Allahu musta'an, kita harus mengakui bahwa kita sekarang seringkali diposisikan, tersudutkan dengan keadaan untuk menempati adhaful iman, iman yang paling lemah. Itu pun ternyata, ikhwan dan akhwat rahimakumullah, itu pun ternyata
masih saja terkendala. Nah, masih saja terkendala. Karena kemungkaran itu bersifat umum, artinya keumuman orang melakukannya. Nah, demikian juga kita hidup di dalam lingkungan yang terbiasa melakukan kemungkaran. Nah, ditambah lagi dengan faktor hawa nafsu yang senang dengan kemungkaran. Nah, hawa nafsu manusia senang dengan sesuatu yang sifatnya mungkar. Kenapa? Hawa nafsu. Nah, akhirnya kemungkaran itu kita anggap biasa, bukan lagi sesuatu yang mungkar. Nah, parahnya dari itu semua apabila menganggap kemungkaran sebagai satu hal yang baik. Nah, berarti hati telah menjadi hitam, tertutup gelap. Kenapa la ta'rifu ma'rufa wa la tunkiru munkara? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, hati yang sudah seperti ini keadaannya, maka dia tidak lagi menganggap kemungkaran sebagai satu hal yang mungkar dan tidak lagi bisa mengenali kebaikan. Nah, ikhwan dan akhwat yang dimuliakan dan dirahmati Allah Azza wa Jalla. Nah, di tengah arus kehidupan manusia di akhir zaman seperti ini, nah, untuk melawannya kita harus mengakui terlalu lemah untuk melawan arus. Nah, yang bisa kita lakukan adalah membuat arus kecil. Nah, memisahkan diri dari arus besar itu, mengambil arah sendiri, nah, dengan alirannya sendiri. Nah, karena kalau kita mengikuti arus akan sama-sama berujung pada kebinasaan dan kehancuran. Kalau kita ingin melawan arus, pada akhirnya kalah. Yang bisa kita lakukan adalah sekarang membuat arah sendiri, arus sendiri, aliran sendiri, dalam rangka menyelamatkan agama kita, menyelamatkan iman kita, menyelamatkan Islam kita. Maka benarlah sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Bada'al Islamu ghariban wa sayaudu kama bada'a fatuba lil ghuraba." Kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Islam itu datang dulu pertama kali dalam keadaan terasing. Sedikit, tiada yang mengenal, yang mengenalnya pun belum tentu menerima. Nah, yang melaksanakannya pun seperti itu, merasakan kesendirian dan keterasingan. Tapi terus berubah sampai kemudian Islam jaya, sukses, tersebar ke seluruh penjuru dunia. Tetapi ingat, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah memberitakan, wa sayaudu ghariban kama bada'a. Islam itu akan kembali asing seperti awalnya dulu. Nah, namun Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam memberikan kabar gembira, menghibur kita semua. Fatuba lil ghuraba. Maka beruntunglah untuk mereka yang terasing. Maka beruntunglah untuk mereka yang terasing. Nah, walaupun kita tidak diasingkan. Nah, walaupun kita tidak diasingkan. Walaupun kita juga merasa tidak terasing. Nah, tetapi kenyataannya akhirnya keterasingan itu ada. Al-ghurbah. Nah, penilaian seperti itu pasti ada. Nah, ketika pola pikir kita tidak sesuai dengan pola pikir orang pada umumnya. Nah, pada umumnya orang berpikir untuk mengejar materi dan harta. Nah, tapi kita yang terdidik dengan Al-Quran dan Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, bukan itu orientasi kita. Pola pikir kita adalah mendapatkan ridha dari Allah Subhanahu Wa Taala. Mendapatkan ridha dari Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, kalau pada umumnya orang membantu dalam rangka untuk mendapatkan balasan. Nah, balasan yang dimaksud adalah materi dan harta. Nah, tetapi mereka yang terdidik dengan Al-Quran dan Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam tidak seperti mereka. Nah, mereka dalam berbuat, bertindak, yang dicari dan diharapkan adalah ridha dari Allah Subhanahu Wa Taala, mendapatkan surga dari Allah Subhanahu Wa Taala. Ini saja sudah menunjukkan betapa jauh perbedaan. Nah, antara yang terasing dan mereka yang hidup dalam keumuman dan kelaziman. Nah, karena kita pun sering disebut sebagai orang yang tidak lazim. Nah, pada saat semua itu diukur dan dinilai, nah, diukur dan dinilai dengan nilai akademik.
Segala-galanya harus diukur dengan angka. Segala-galanya harus diukur dengan angka 7, 8, 9. Nah, walaupun kemudian angka tersebut dipalsukan, walaupun angka itu dipaksakan, walaupun angka itu harus dibeli dengan uang. Nah, tetapi ternyata mereka yang dididik dengan Al-Quran dan Sunnah Nabi Muhammad SAW, bukan itu yang dikejar, tetapi mendapatkan kemuliaan dan kehormatan di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kemuliaan di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala bukan kemuliaan yang kemudian bisa dicari dengan dibuat-buat. Kemuliaan yang bisa diperoleh di sisi Allah Azza wa Jalla adalah kemuliaan yang berangkat dari keikhlasan dan kejujuran. Nah, kita bisa berpura-pura di hadapan manusia, tetapi apa mungkin kita bisa berpura-pura di hadapan Allah yang Maha mengetahui? Nah, pendidikannya seperti itu. Nah, pendidikannya demikian. Nah, pada umumnya orang berpikir bahwa kesempatan duniawi itu tidak akan mungkin datang yang kedua kali, sehingga saat ditawarkan harus segera diambil. Tapi nyatanya mereka yang belajar Al-Quran dan Sunnah Nabi SAW tidak seperti itu. Nah, cara menentukan alat untuk meraih bahagia. Nah, keumuman orang dan mereka yang belajar Al-Quran serta Sunnah Nabi SAW sudah berbeda. Nah, ini kan bukti keterasingan dan keterasingan. Nah, sesuatu yang sifatnya haram, lalu kita nyatakan haram, nah, kita malah ditertawakan. Nah, kita malah dianggap aneh. Nah, sesuatu yang dinyatakan halal menurut agama kita, ajaran Nabi Muhammad SAW, nah, justru malah membuat orang tertawa. Zaman sekarang kok masih seperti itu. Nah, fala haula wala quwata illa billah. Nah, apapun sulit dan rumitnya kehidupan kita seperti ini, kita yang ingin mempelajari Al-Quran dan Sunnah Nabi Muhammad SAW akan terhibur dengan sabda Nabi yang terakhir tadi di ujung hadis, fatuba lil ghuraba. Beruntunglah orang-orang yang terasing. Beruntunglah orang-orang yang terasing. Nah, lihat sekarang keumuman orang pada hari ini, hari Minggu, mereka katakan seperti itu. Jam-jam sekian. Yang apa ada? Yang dilakukan keumuman orang apa? Keumuman orang. Nah, berlibur, beramai-ramai. Nah, meramaikan pasar pagi, pasar Minggu. Nah, meramaikan Car Free Day dengan berbagai kegiatan. Ada yang senam, ada yang jogging, ada yang touring. Nah, ada yang tidur karena dianggapnya sebagai hari libur. Nah, itu kan keumuman orang. Fala haula wala quwata illa billah. Nah, dari sekian banyak orang yang kemudian teringat dengan Allah Azza wa Jalla, tidak lalai dan tidak lupa untuk mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala, sadar kewajibannya untuk mempelajari Islam secara utuh dan secara luas sebagaimana yang diajarkan Nabi Muhammad SAW. Ternyata jumlahnya sedikit. Nah, ternyata jumlahnya sedikit. Maka beruntunglah mereka yang terasing, juga beruntunglah mereka yang masuk dalam kelompok yang sedikit tadi, minoritas. Tetapi itu semua sudah disebutkan oleh Nabi Muhammad SAW. La tazalu ta'ifatun min ummati zahirina 'alal haqq la yadhurruhum man khalafahum wala man khadhalahum hatta ya'tiya amrullah. Kata Nabi SAW, akan terus selalu ada sekelompok, sejumlah kecil, ta'ifah itu sejumlah kecil, tidak begitu banyak, min ummati, dari kalangan umat ini, umat Islam, zahirina 'alal haqq, mereka terus menyampaikan kebenaran, mereka selalu menyuarakan al-haq. Nah, la yadhurruhum man khalafahum wala man khadhalahum. Tidak ada pengaruhnya sedikit pun. Tidak memberikan madarat apa-apa untuk mereka. Orang-orang yang menentang, orang-orang menyelisihi, dan orang-orang yang berusaha menggagalkan, itu tidak berpengaruh madarat sedikit pun.
Itu sudah disabdakan Nabi sallallahu alaihi wasallam, la tazalu ta'ifatu min ummati ila akhiril hadis. Fa ikhwan dan akhwat rahimani wa rahimakumullah. Nah, itu adalah prinsip dasar kita berpikir. Nah, ternyata kita yang hidup di akhir zaman ini hidup dalam keterasingan. Nah, sehingga pada saat eksistensi Islam itu tidak begitu nampak. Nah, keislaman itu bukan menjadi warna yang terang, terlihat pada sosok individu-individu muslimin, maka kita sudah bisa menangkap bahwa inilah keterasingan di akhir zaman. Inilah keterasingan di akhir zaman. Nah, maka tugas kita adalah mewujudkan firman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, "Wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah wa 'amila salihan wa qala innani minal muslimin." Allah Subhanahu wa taala menyatakan dalam Al-Qur'an dalam ayat ini, "Wa man ahsanu qawlan." Apakah ada yang lebih baik ucapannya? Artinya tidak ada. Nah, maka ucapan yang terbaik, kegiatan yang terbaik adalah mimman da'a ilallah, mereka yang bersemangat untuk dakwah, menyeru kepada jalan Allah Subhanahu wa taala. Ini amalan yang terbaik, apalagi di akhir zaman. Ingat kembali, amalan yang terbaik adalah berdakwah, menyampaikan dan menyerukan kebaikan, mengajarkan hal-hal yang ma'ruf, melarang dari hal-hal yang mungkar. Nah, tugas kewajiban ini sifatnya melekat pada diri kita masing-masing. Nah, artinya kita tidak peduli diterima ataukah tidak. Nah, kita tidak peduli ditentang, dibenci ataukah diterima dan disambut. Kita tidak peduli. Karena tugas kita adalah menyampaikan. Allah Azza wa Jalla menyatakan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Fadzakir innama anta mudzakir." Berikanlah peringatan wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ingat, tugasmu hanya memberikan peringatan. Hidayah dan kesesatan itu di tangan Allah Azza wa Jalla. Nah, yang menyambutnya sedikit, yang menyambutnya banyak, itu semua yang menentukannya adalah Allah Azza wa Jalla. Wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah. Nah, wa 'amila salihan. Dia mengajak, dia menyeru kebaikan. Nah, dia menyampaikan hal-hal yang ma'ruf. Nah, wa 'amila salihan. Dia tidak lupa dirinya sendiri. Dia juga beramal saleh. Dia praktekkan, dia wujudkan secara nyata dalam kehidupan dia sehari-hari. Nah, wa qala innani minal muslimin. Dan dia dengan tegas, penuh kepercayaan diri, dengan mantap mengatakan innani minal muslimin. Sesungguhnya aku termasuk bagian dari orang-orang yang muslim. Nah, akhir ayat ini, ma'asyiral ikhwan dan akhwat rahimakumullah. Akhir dari ayat ini sebenarnya adalah perintah kalau kita pahami dengan baik. Nah, perintah dari Allah Azza wa Jalla untuk innani minal muslimin. Ingat, saya seorang muslim. Ana muslim. Saya seorang muslim. Nah, sehingga eksistensi keislaman kita harus terlihat jelas. Warna keislaman kita jelas terlihat dari diri kita. Nah, dari akidah dan keyakinan, cara berpikir dan manhaj, di dalam berakhlak dan beradab, ketika bermuamalah, saat beribadah. Nah, karakteristik Islam kita itu muncul, terlihat. Nah, karakteristik Islam kita terlihat dari cara kita berpakaian, cara kita makan dan minum, cara kita berbicara, cara kita berjalan, cara kita berkendara. Karakteristik Muslim itu harus muncul. Kenapa? Allah Azza wa Jalla menyatakan itu adalah amalan yang terbaik. Perintah dari Allah untuk masing-masing kita menyatakan innani minal muslimin. Aku seorang muslim. Nah, aku seorang muslim. Nah, ketika azan dikumandangkan untuk salat zuhur misalkan, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu an la ilaha illallah. Terus azan itu terus dikumandangkan, bahkan sahut bersahut. Nah,
Dari satu masjid ke masjid yang lain, belum selesai masjid yang pertama, masjid yang ketiga sudah melanjutkan lagi. Terus sahut menyahut ada. Nah, sementara kita sedang kesibukan beraktivitas. Nah, kegiatan apa saja itu? Nah, kegiatan di rumah, kegiatan di tempat kerja, kegiatan di kampus. Nah, di tengah perjalanan. Nah, dalam kegiatan apapun saat azan dikumandangkan, maka kita dengan tegas mengatakan saya seorang muslim. Saya seorang muslim. Maka tinggalkan kegiatan dan aktivitas itu. Penuhi dan sambut seruan Allah. Hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah. Nah, kalau kita sedang asik berkumpul dengan teman-teman, sampaikan, mohon maaf, azan sudah terdengar. Saya akan melaksanakan tugas dan kewajiban saya. Karena saya adalah seorang muslim. Karena saya adalah seorang muslim. Salat. Nah, di tengah pekerjaan, sibuk-sibuknya bekerja, sampaikan dengan tegas, saya seorang muslim. Saya harus salat, karena sekarang waktunya salat. Ini adalah panggilan Al-Khaliq. Ini panggilan Tuhan. Panggilan Allah Azza wa Jal. Saya adalah makhluk hambanya. Maka saya tidak bisa tinggalkan panggilan ini. Karena saya seorang muslim. Nah, berangkat ke masjid. Kenapa? Innani minal muslimin. Jadi, eksistensi Islam itu harus terlihat jelas. Memiliki warna yang terang dalam diri kita. Nah, tidak ada yang kita takutkan, tidak ada yang kita khawatirkan. Nah, ketika orang lain menggunakan pakaian, cara berpakaian, nah, jauh dari adab-adab Islami, tasyabuh dengan orang kafir, auratnya terlihat, terbuka, nah, yang laki-laki musbil dan seterusnya. Nah, kita dengan percaya diri menggunakan pakaian muslim, pakaian muslimah, nah, menggunakan sarung dan koko, misalkan, menggunakan celana di atas mata kaki, nah, menggunakan kopiah dan songkok, misalkan. Yang muslimah juga seperti itu, menggunakan jilbab penutup kepala dan penutup wajah. Nah, menggunakan pakaian yang lebar dan longgar. Nah, menggunakan pakaian bukan dengan warna yang mencolok. Nah, tampilannya memang berbeda dengan keumuman orang. Oh, beda, ngana-nganai dan seterusnya. Nah, tidak perlu khawatir, tidak perlu sungkan. Kenapa? Karena kita punya eksistensi diri sebagai seorang muslim. Allah menyatakan tadi dalam ayatnya, wa qala innani minal muslimin, sungguh saya ini seorang muslim. Saya seorang muslim, dan Islam itu mengajarkan berpakaian seperti ini. Islam mengajarkan berpakaian demikian. Nah, fala haula wala quwata illa billah. Ada tawaran. Nah, tapi ternyata tawaran itu bukan tawaran biasa. Itu suap dan sogokan. Suap. Nah, sesuatu yang mestinya tidak memenuhi aturan sehingga tidak boleh diberi izin. Nah, tapi akhirnya dengan perantara uang, dengan amplop, ingin hal itu diloloskan. Nah, dengan uang. Kita secara tegas mengatakan nggak boleh, tidak bisa. Karena saya seorang muslim. Nah, saya seorang muslim. Nah, eksistensi yang seperti ini, barakallahu fikum, ikhwan dan akhwat rahimakumullah, ini yang harus dihidupkan. Bahwa kita ini muslim. Nah, kita adalah orang-orang yang ingin berpegang teguh dengan ajaran Islam. Nah, sebagai satu-satunya agama yang diridhai oleh Allah Azza wa Jalla. Kita sebagai seorang muslim ingin berpegang teguh dengan ajaran Islam, karena Islam adalah agama yang sempurna. Tidak ada yang tersisa dan terlewatkan sedikit pun. Nah, Islam adalah ajaran yang sempurna. Innani minal muslimin. Kita seorang muslim. Nah, kita seorang muslim. Nah, karena eksistensi inilah yang kemudian kita dituntut untuk terus menampakkan corak Islam dalam kehidupan sehari-hari secara utuh. Maka salah satu prinsip di dalam ajaran Islam yang disampaikan Nabi Muhammad SAW adalah tidak menyerupai orang kafir. Nah, ini prinsip yang ditanamkan betul oleh Nabi Muhammad SAW agar tidak boleh menyerupai, mencontoh, mirip dengan orang kafir. Nah, jangankan untuk menjadi kafir,
mirip dengan orang kafir saja tidak boleh. Nah, dari sekian banyak mabarat yang disebutkan oleh para ulama, kenapa Islam melarang kita untuk meniru dan bertasyabbuh, menyerupai orang kafir? Salah satunya kenapa? Karena dikhawatirkan ada kecondongan dan kecenderungan hati untuk kemudian bersikap toleransi dengan kekafiran. Nah, merasa dirinya sama dengan mereka, dengan orang-orang kafir. Nah, dan seterusnya. Fa'iyadzan billah, kita berlindung, memohon perlindungan, nah, kepada Allah Subhanahu wa taala dari hal-hal yang buruk seperti ini. Ingat sekali lagi, kita adalah seorang muslim, tidak boleh meniru orang kafir dalam hal apapun itu. Nah, kita punya jalan sendiri dan orang kafir punya jalan sendiri. Nah, tidak bisa digabungkan, tidak bisa diadopsi, tidak boleh itu. Kenapa? Karena jalannya kaum muslimin sudah sempurna. Nah, apa alasan dia untuk kemudian berpikir, melirik, melihat, lalu mengadopsi pemikiran orang kafir? Nggak ada. Karena kita sudah memiliki jalan sendiri. Qul hadhihi sabili ad'u ila Allah. Katakanlah, ini adalah jalanku. Aku berdakwah, mengajak dan menyuruh orang kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, sekarang sebagai sebuah contoh, ikhwan dan akhwat rahimakumullah. Nah, Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam melarang umatnya untuk meniru dan menyerupai orang-orang kafir, terutama Yahudi dan Nasrani, dalam hal apa? Ibadatul kubur, menyembah kuburan. Nah, secara tegas Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan, la'anallahu al-yahud wan nasara ittakhadhu qubur anbiya'ihim masajid. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan, Allah melaknat orang Yahudi dan Nasrani karena mereka menjadikan kuburan para nabi sebagai masjid, tempat ibadah. Nah, hadis Bukhari Muslim. Hadis Bukhari Muslim. Enggak boleh orang Islam meniru caranya orang kafir. Nah, bagi kita umat Islam, kuburan dan masjid tidak boleh disatukan dalam satu areal, harus terpisah. Nah, sehingga enggak boleh kuburan itu ada di dalam masjid, di samping masjid. Nah, sama halnya juga tidak boleh beribadah di atas kuburan, di sekitar kuburan, masih dalam komplek kuburan. Nah, sekarang kenyataan yang kita saksikan seperti apa? Enggak usah jauh-jauh, di Pasar Kliwon. Nah, di Masjid Riyadh namanya ya, Masjid Riyadh. Nah, beberapa kali saya lewat dari arah selatannya menuju alun-alun selatan, ketika posisi pintu pemakaman itu terbuka, kita saksikan orang sholat di depannya kuburan. Yang lain membaca Al-Quran, berzikir khusyuk di depannya kuburan. Nah, ini yang dilakukan orang Yahudi dan Nasrani. Yang dilakukan orang Yahudi dan Nasrani seperti ini, mengagungkan kuburan. Nah, mengagung-agungkan kuburan. Kuburan para nabi dan orang-orang soleh di antara mereka, para pendeta dan seterusnya. Nah, maka kita tidak boleh meniru dan menyerupai orang kafir. Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak ridha dengan hal yang seperti itu. Nabi Muhammad alaihi salatu wasallam melarang kita untuk salat ketika tepat matahari terbit, ketika tepat matahari tenggelam. Alasannya apa? Agar kita tidak menyerupai orang-orang kafir. Karena banyak dari mereka ibadahnya saat matahari terbit, saat matahari tenggelam. Tepat waktunya. Nah, ketika kita makan sahur, nah, itu pun salah satu hikmahnya agar kita tidak menyerupai dan meniru orang-orang kafir. Nah, karena banyak dari mereka ajarannya berpuasa tanpa sahur sebelumnya. Nah, tanpa sahur sebelumnya. Nabi Muhammad SAW perintahkan kita untuk memelihara dan biarkan jenggot. Nah, alasannya agar kita tidak serupa dan tidak sama dengan orang-orang kafir. Nah, dulu arah kiblat ke Baitul Maqdis. Nah, Nabi Muhammad SAW berharap agar arah kiblat itu ke Masjidil Haram. Qad nara taqalluba wajhika fis sama'
falanuwalliyannaka qiblatan tardaha fawalli wajhaka syatral masjidil haram. Nah, Nabi Muhammad terus berulang kali terus-menerus melihat ke arah langit, berharap agar turun wahyu dari Allah Azza wa Jalla agar arah kiblat itu dirubah. Sebelumnya kaum muslimin salatnya menghadap Baitul Maqdis, sama seperti orang Yahudi, sama seperti orang Nasrani. Tetapi Nabi Muhammad SAW menginginkan agar arah kiblat itu ke Masjidil Haram, kiblatnya kaum muslimin. Maka Allah turunkan ayat ini, "Fawalli wajhaka syatral Masjidil Haram." Arahkanlah wajahmu menuju Masjidil Haram. Nah, kenapa? Agar tidak sama dengan kebiasaan yang dilakukan orang-orang Yahudi dan Nasrani. Nah, Nabi Muhammad SAW tiba di kota Madinah. Nah, ternyata orang-orang Yahudi memiliki kebiasaan berpuasa. Nah, pada tanggal 10 Muharram. Pada tanggal 10 Muharram. Nabi Muhammad bertanya, kenapa mereka berpuasa pada tanggal 10 Muharram? Karena mereka merayakan kemenangan Nabi Musa melawan Fir'aun. Nah, Nabi SAW menyatakan kita lebih berhak lagi. Nah, tetapi agar tidak sama dengan orang-orang Yahudi, Nabi SAW berkeinginan kuat, walaupun keinginan itu akhirnya tidak terwujud karena beliau meninggal dunia, untuk berpuasa pada sehari sebelumnya. Nah, agar tidak sama. Kalau orang Yahudi puasa tanggal 10 Muharram, kita umat Islam diperintahkan untuk tanggal 10 dan tanggal 9. Atau tanggal 10 dan tanggal 11. Agar tidak sama dengan orang-orang Yahudi. Nah, sekali lagi agar tidak sama dengan orang-orang Yahudi. Tidak boleh, karena apa? Kita punya eksistensi diri sebagai Muslim. Nggak boleh sama. Nah, setibanya di kota Madinah, Nabi SAW mengajak para sahabat bermusyawarah. Cara untuk memberitahu bahwa waktu salat telah tiba. Ada yang usul pakai trompet, wahai Rasulullah. Nggak mau. Nah, karena itu caranya orang Yahudi. Ada yang usul menggunakan lonceng. Nabi Muhammad tidak setuju. Karena lonceng adalah alat yang digunakan orang Nasrani. Menggunakan api atau asap, Nabi Muhammad juga tidak setuju. Karena itu cara orang Majusi. Sampai kemudian Allah Azza wa Jalla memberikan mimpi kepada beberapa orang sahabat, di antaranya Umar bin Khattab dan Abdullah bin Zaid. Nah, mimpi mereka sama, dan Nabi SAW memutuskan bahwa itu adalah benar. Atas dasar keputusan dari Nabi SAW itu kemudian disyariatkan untuk azan. Nah, disyariatkan untuk azan. Nah, artinya banyak sekali. Nah, banyak sekali hadis-hadis dari Nabi Muhammad SAW. Demikian juga ayat di dalam Al-Quran yang melarang kita untuk menyerupai, meniru, mencontoh orang-orang kafir. Harus beda. Orang Islam harus tampil beda. Karena kita punya syariat sendiri. Nah, punya syariat sendiri. Nah, hari-hari perayaan, hari-hari besar, itu sudah ditentukan dan ditetapkan Nabi Muhammad SAW. Bagi kita umat Islam, hari raya itu hanya dua. Hari raya Idul Fitri dan hari raya Idul Adha. Ditambah lagi hari raya tiap pekan, yaitu hari Jumat. Nah, hari yang dimuliakan dan kita hormati, hari Jumat. Nah, kalau zaman dulu, semasa saya masih SD waktu itu, masih banyak sekolah-sekolah yang meliburkan siswa-siswinya pada hari Jumat. Hari Minggu, hari Ahad masuk. Tapi sekarang hampir tidak ada. Nah, di Solo masih ada sekolah seperti itu. Perapayu. Mungkin tidak laku. Tapi zaman saya dulu masih tahun 90-an dulu. Ya, masih tahun 90-an, 90, 91, 92. Masih banyak sekolah-sekolah seperti itu. Nah, yang liburnya hari Jumat. Nah, kenapa? Karena meyakini bahwasanya hari raya kita, hari libur kita, artinya hari kita bersenang-senang adalah hari Jumat. Hari Sabtu itu adalah harinya orang Yahudi. Hari Ahad itu harinya orang Nasrani. Nah, tapi keadaan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala kita mengadu dan mengeluh. Nah, mereka orang-orang Yahudi dan Nasrani memiliki sekian banyak hari raya. Nah, adapun kita alhamdulillah tidak sama dengan mereka. Mereka ada hari ibu, hari buruh internasional, ya. Hari kenaikan Isa Al-Masih, hari wafatnya Isa Al-Masih,
hari lahirnya Isa Al-Masih. Nah, umat Islam tidak ada yang seperti itu. Maka tidak ada di dalam Islam ajaran dan tuntunan untuk merayakan hari wafatnya Nabi Muhammad SAW atau hari kelahirannya, hari maulidnya Nabi SAW. Tidak ada ajaran yang seperti itu. Itu semua sudah dihapus sendiri oleh Nabi Muhammad SAW. Hari raya kita adalah hari raya Idul Fitri dan hari raya Idul Adha. Nah, termasuk juga hari ini yang disebut orang dengan hari Valentine Day. Nah, hari cinta, hari kasih sayang. Nah, ini sesuatu yang mereka pegang erat orang-orang kafir. Nah, dan na'udzubillah, ternyata tidak sedikit dari kalangan kaum muslimin yang kemudian menjadi korban, ikut-ikutan merayakan, ikut-ikutan menganggap bahwa hari ini tanggal 14 Februari adalah hari yang spesial, hari yang berbeda dengan hari sebelumnya dan hari setelahnya. Itu ternyata tidak sedikit yang beranggapan dan merasa seperti itu. Nah, asal usul latar belakangnya saja entah bisa dibuktikan ataukah tidak. Karena ada sekian banyak versi. Versi pertama, versi kedua, versi ketiga, versi keempat, versi kelima. Nah, kita tidak perlu membahas. Nah, versi pertama seperti apa, versi kedua seperti apa. Karena tidak ada manfaatnya kita membahas dan bercerita tentang latar belakang kenapa sampai kemudian muncul hari Valentine Day, hari kasih sayang itu. Yang jelas, perayaan ini yang melaksanakannya adalah orang-orang kafir. Nah, ada yang mengatakan dari kalangan Romawi, para paganis, penyembah patung dan berhala dulu sudah ada hari seperti ini, tapi dipersembahkan kepada dewa cinta. Nah, sebelum agama Yahudi dan Nasrani ada. Nah, tapi ada yang mengatakan bahwa awal mulanya justru pada saat agama Nasrani sudah ada dan muncul. Nah, karena ini itu. Nah, cinta yang tidak direstui oleh gereja karena ini sampai akhirnya ada yang dibunuh. Sekian banyak versi. Karena seperti itulah. Nah, watak orang-orang kafir. Berita itu tidak bisa bersumber dari satu hal yang sah, yang sama dan satu. Berbeda dengan ajaran Islam, alhamdulillah. Allah Azza wa Jalla memberikan anugerah untuk kita ilmu berupa ilmu sanad, ilmu mata rantai riwayat hadis dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sehingga semua bisa dipertanggungjawabkan kebenarannya. Apakah itu benar atau justru salah? Semua bisa dibuktikan. Ada cara untuk pembuktian. Nah, jadi asal usulnya saja wallahu alam. Iya benar atau tidak? Nah, yarhamukallah. Tapi yang jelas itu adalah perayaan orang-orang kafir. Nah, maka sebagai seorang muslim, innani minal muslimin, kita adalah orang Islam. Saat ditanya tentang apa hukumnya Valentine Day, kita katakan tidak ada. Nah, itu dilarang di dalam Islam. Karena kita dilarang untuk meniru dan menyerupai orang kafir. Saya seorang muslim. Orang muslim tidak merayakan Valentine Day. Nah, orang muslim tidak merayakan Valentine Day. Nah, sekian banyak kemungkinan kan terjadi. Pada malamnya, malam Valentine Day, pada harinya, diisi dengan berbagai kegiatan acara, pesta. Nah, yang kemudian tukar-menukar ucapan melalui SMS dengan media sosial, kirim-mengirim hadiah, entah coklat, entah bunga, nah, atau kado yang lainnya. Nah, bahkan ada orang yang memilih hari pernikahan tepat tanggal 14 Februari agar langgeng katanya. Nah, ini juga jelas tidak boleh. Orang Islam sama sekali tidak ada perayaannya kecuali Idul Fitri, Idul Adha dan hari Jumat. Fabarakallahu fikum, ikhwan dan akhwat yang dimuliakan dan dirahmati Allah Azza wa Jalla. Maka setelah kita memahami ini secara ringkas saja, tidak perlu kita berpanjang lebar berbicara tentang hukum merayakan Valentine Day, karena kita sudah sama-sama faham. Nah, tapi kita kembali pada ayat tadi. Nah, di akhir ayat Allah Azza wa Jalla menyatakan, nah, berfirman menjelaskan tentang amalan terbaik, yaitu waqala innani minal muslimin, dan dia dengan tegas kita menyatakan secara tegas mengatakan inni minal muslimin, saya adalah seorang muslim. Nah, kita kembali pada awal ayatnya. Allah menyatakan wa man ahsanu qaulan mimman da'a ilallah. Adakah yang lebih baik? Dan tidak ada.
dibandingkan orang yang berdakwah, menyeru dan mengajak umat. Nah, maka sekarang barakallahu fikum, tugas kita sebenarnya bagaimana mentransfer, menyampaikan hal ini kepada keumuman orang. Nah, jadi misalkan kita punya grup WA atau grup Telegram misalkan. Di situ ada ada banner, ada stiker, ada gambar. Tulisannya, saya seorang muslim, tidak merayakan Valentine Day. Nah, Valentine Day itu budaya orang kafir. Valentine Day itu bukan ajaran Islam, atau banner atau stiker-stiker yang lain. Nah, maka usaha kita adalah sekarang mentransfer hal-hal seperti ini, nah, kepada orang yang belum tahu. Nah, bukan kemudian kita hanya sibuk menyebarluaskan itu di grup-grup kita sendiri, grup-grup orang yang sudah tahu hukumnya. Nah, tapi semangat berdakwah, tidak usah takut untuk dikatakan dan dicaci maki. Sebarkan artikel-artikel tentang fatwa ulama yang menyatakan haramnya merayakan Valentine Day. Nah, stiker-stiker dan banner seperti itu kirim ke grup kampus, kirim ke grup tempat kerja, kirim ke grup keluarga, kirim ke grup alumni. Orang-orang yang dimungkinkan belum tahu tentang hukum merayakan Valentine Day. Kalau yang sudah tahu, buat apa dikirimin? Nah, monggo kalau mau dikirimin agar mungkin dia juga ngirimin kepada orang yang tidak tahu. Tapi jangan sampai lupa, sebenarnya sasaran kita siapa? Nah, alhamdulillah, ikhwan dan akhwat rahimakumullah, kalau kita yang hadir di sini dan teman-teman kita yang aktif mengaji sudah paham apa hukum Valentine Day itu. Tetapi sekarang tugas yang perlu kita pikirkan adalah bagaimana mentransfer hal ini kepada masyarakat, orang lain. Nah, kalau kita punya kekuasaan, misalkan, nah, kita ternyata memiliki kekuasaan untuk pasang spanduk di tingkat RT misalkan. Nah, ternyata kita di tingkat RT menjadi bagian kepemudaan misalkan. Tinggal usul ke Pak RT. Nah, ini kan karena Valentine Day itu budaya orang kafir dan kemungkarannya banyak, panjenengan juga sudah tahu seperti apa. Anak-anak muda itu mabuk-mabukan, ini apa segala macam. Nah, pergaulan bebas dan seterusnya. Ini kita usulah untuk lingkungan kita buat spanduk. Tulisannya pokoknya orang Islam haram ikut merayakan Valentine Day. Kan itu. Tulis RT. Itu caranya. Nah, Islam melarang agar orang tahu. Nah, memanfaatkan kekuasaan, memanfaatkan kesempatan. Nah, memanfaatkan kesempatan. Nah, barakallahu fikum, artinya wasilah atau perantara apa yang mungkin bisa kita lakukan guna mentransfer dan menyampaikan kepada sekian banyak orang bahwa ikut merayakan Valentine Day itu haram hukumnya. Nah, kalau bisa ditempuh, tempuhlah agar kita termasuk orang-orang yang bisa mengamalkan dan mewujudkan firman Allah Subhanahu wa taala tadi, "Wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah wa 'amila shalihan wa qala innani minal muslimin." Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan taufik dan hidayah untuk kita semua, dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kekuatan kita untuk selalu percaya diri, menampilkan eksistensi seorang muslim, untuk menyatakan saya muslim. Saya adalah seorang muslim. Wallahu a'lam bishawab. Hanya ini yang bisa saya sampaikan dalam pertemuan singkat ini. Mudah-mudahan bermanfaat.